Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabatihi wa Jadi sebelum pengertian kitab komposisi mulai, maka sebelumnya saya sampaikan tidak kenal maka tidak sayang. Sebelum kita mengetahui isi daripada kitab Maqasidus Shaukh, kita harus tahu dulu siapa itu nama pengarang. Nama pengarang daripada kitab Maqasidus Shaukh ini adalah Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam, atau yang dikenal dengan Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Gelarnya dikenal dengan Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu berarti ratunya para ulama. Ada Sultanul Ulama, ada Sultanul Auliya. Kalau Sultanul Auliya itu ratunya para wali, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi, kalau ulama itu belum tentu. Kalau ulama itu belum tentu wali. Kalau wali itu sudah pasti ulama. Karena untuk menjadi orang wali itu gak harus alim. Gak harus alim. Alamah gak harus. Itu wali. Udah dengan wali pondok ya. Itu sedikit tentang Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini huwal allama asy-syekhul imam al-faqih al-mujtahid hujjatul Islam wa syekhul Islam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abdul Qasim bin Hasan As-Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ini nama lengkap. Nama lengkap beliau. Maksudnya nama lengkap ini sak gelarnya. Kayak nama saya Mahfud Syamsul Hadi, S. Tuntung, S. Daud. Jadi gelarnya itu ditulis. Yang memberi gelar ya bukan beliau, tapi orang lain. Huwal alama. Dia itu adalah orang yang sangat alim. Asy-syekh. Asy-syekh itu guru. Asy-syekh itu dalam bahasa Arab man jawaza arba'ina sanatan. Orang yang umurnya lebih dari 40 tahun. Berarti sudah mendapatkan gelar syekh. Kayak Salam itu sudah syekh karena umurnya sudah 40 lebih. Kalau di bawahnya itu masih belum. Syekh itu artinya orang tua, wong tua. Syekh cuma syekh secara istilah para ulama, syekh di sini adalah berarti orang yang kiai. Al-imam yang menjadi imam, pemimpin. Imam, pemimpin. Jadi kayak saya di sini ada di depan sampean, imam namanya. Gak harus imam sholat toh. Suami ke istrinya itu namanya imam. Al-faqih. Al-faqih orang yang sangat faqih. Faqih itu ahli faqih. Faqih ahli di dalam ilmu syariat. Al-mujtahid orang yang ahli ijtihad. Ahli ijtihad itu gimana? Ahli ijtihad itu adalah orang yang ahli di dalam menggali hukum. Iki haram, iki sunnah, iki mubah. Memang ada hukum asalnya sudah. Cuma untuk hal-hal yang baru itu perlu adanya ijtihad. Lek gak ono ing Al-Qur'an dan hadis. Itu namanya mujtahid. Hujjatul Islam yang menjadi hujahnya Islam. Jadi ini gelarnya hampir sama dengan Imam Ghazali. Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekhul Islam. Oh, banyak gelarnya. Syekhul Islam, gurunya Islam. Beliau adalah Izzuddin. Nama asalnya Izzuddin.
Izzuddin, Abu Muhammad. Abu Muhammad berarti anak pertamanya namanya Muhammad. Orang Arab itu lebih dikenal dengan nama anak pertamanya. Kayak bapak saya. Itu tetangga-tetangga saya itu kalau manggil bukan nama bapak saya, tapi bapaknya Mahfud kemana? Ya enggak? Jadi saya enggak mungkin. Bapaknya Asrori mana? Bapaknya adik saya yang kedua mana? Enggak, pasti yang pertama. Itu yang di bapaknya Mahfud mana? Jadi anak pertama itu enak. Ya. Anak pertama dan terakhir. Abu Muhammad Abdul Aziz. Abdul Aziz, Abu Muhammad Abdul Aziz. Ibni Abdis Salam. Bapaknya namanya Abdis Salam, itu seorang wali. Ibni Abil Qasim, mbahnya Ibni Hasan. Jadi orang Arab itu memang nama mbah-mbahnya itu dikatut nih. Kayak kita kadang nama mbah kita ketiga saja, keempat sudah lupa. Siapa nama bapakmu? Hah? Hah? Nama bapaknya bapakmu? Hah? Enggak tahu. Pentingnya nasab itu kayak gitu. Kayak lo Pak. Rono Ratu. Ratu Diponegoro. Di Ponorogo. Itu ini Hasan. Anaknya Hasan. Berarti gue piro iki? Sampai As-Sulami. As-Sulami itu As-Sulami. Ini wallahu a'lam. Di sini tidak ada keterangannya. Kadang itu orang Arab itu mencantumkan gelar di akhirnya itu nama daerah. Saya Mahfud Syamsul Hadi Al-Rubalinji. Al-Rubalinji. Al-Rubalinji Al-Indonesia. Al-Rubalinji Jawa Syarqi Al-Indonesia. Al-Dimashqi. Dimashqi ini Damas. Asy-Syafi'i. Maknanya saya itu Mahfud Syamsul Hadi Al-Rubalinji Al-Indonesia Asy-Syafi'i. Padha ae. Mulai ngarang kita perlu kakek. Nanti tesis saya nanti tak bahasa Arabkan saya. Jadi itu tahu. Wulida sanata sab'in wa sab'in wa khamsimiatin au fil lati bada. Beliau itu dilahirkan pada tahun 577 Hijriah. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu? Nah, sekarang 1445 Hijriah. Berarti kira-kira beliau lahir berapa ribu tahun yang lalu? 700. 1445. Nah ini beliau 577 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu beliau lahir? 900. Berarti 9 abad yang lalu. Satu abadnya 100 tahun. Aufil lati bada atau setelahnya. Setelah itu bisa lebih dari itu. Ini hanya kira-kira. Wes, akhadzal ilma an Ahmad Al-Muwazini. Beliau itu mengambil ilmu dari Ahmad Al-Muwazini. Jadi sanad itu ditulis kayak saya. Akhadha Mahfud al-ilma an Syekh Nurhuda Jazuli Al-Farasi. Jadi pentingnya sanad kayak gitu. Kalau kamu akhadha al-ilma an Mahfud Syamsul Hadi an Syekh Nurhuda Jazuli an Syekh Ahmad Jazuli an Syekh Hashim As'ari an Syekh dan seterusnya. Itu gunanya sanad. Wa barakat Ibn Ibrahim Al-Qasumi
Al-Khusyu'i, dan juga kepada Syekh Barokat bin Ibrahim Al-Khusyu'i. Ini gurunya, Syekh Barokat, nama orangnya. Wal Qasim bin Asakir, dan kepada Syekh Qasim bin Asakir. Wa Umar bin Tarbazdah, dan kepada Syekh Umar bin Tarbazdah. Wa Hambal ibn Abdillah, dan kepada Syekh Hambal bin Abdillah. Wa ghairihim, dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang tidak disebutkan. Wa aqala al-ilma an wadiyati wa ibnu Daqiq al-Ain wa Syihabuddin ibn Farad, dan murid-muridnya, artinya orang yang mengambil ilmu daripada Syekh Izzuddin bin Abi Salam. Murid-muridnya Syekh Izzuddin ini siapa di antaranya? Ini banyak muridnya. Salah satu muridnya adalah bernama Ad-Dimyati, Syekh Dimyati. Wa ibnu Daqiq al-Ain, dan Syekh Ibni Daqiq al-Ain. Wa Syihabuddin bin Farah, dan Syekh Syihabuddin bin Farah. Wal Yunini, dan Syekh Yunini. Wa Ibnu Bahramin al-Halabi, dan Syekh Ibnu Bahram al-Halabi. Wa ghairuhu, dan murid-murid yang lain. Ini di antara murid-murid beliau Syekh Izzuddin bin Abi Salam. Qala al-Asnawi kana rahimahullah Syekhul Islam ilman wa amalan yuhimul muluk faman dunahum wa yuwallidul qawla alaihim. Syekh Asnawi mengatakan Syekh Izzuddin bin Abi Salam rahimahullah, beliau adalah Syekhul Islam, adalah guru Islam. Artinya guru di dalam bidang ilmu, ilman, wa amalan, dan amalnya. Beliau itu bukan hanya alim, tapi juga mengamalkan kealimannya. Artinya uang itu belum dikatakan alim, meskipun pintar, kalau belum bisa mengamalkan apa-apa daripada kepintarannya itu. Karena ilmu tidak diamalkan, itu bagaikan pohon tidak al ilmu bila amalin kasyajarin bila tanam. Yuhinul muluk faman dunahu. Beliau Syekh Izzuddin menurut Syekh Asnawi itu sering meremehkan penguasa. Artinya bukan enggak senang, sering mengkritik penguasa. Faman dunahu, dan bawahannya. Artinya enggak senang berkumpul dengan penguasa. Itulah asli ulama. Karena ulama itu tidak senang dengan hal duniawi. Wa yughallidul qaul alaihim, dan bahkan ketika beliau berbicara dengan para penguasa itu yughallidul qaul alaihim, beliau itu sering ngebut, artinya memberatkan, artinya kritikan tajam. Cara kasar kayak Yai Salam itu mengkritik Pak Jokowi, rezim Jokowi. Sosmed itu kan ada. Baru kali ini terjadi di masa rezim pemerintahan Jokowi. Ini sosmed. Nah itu wong asli ulama sering mengkritik tajam pemerintah. Mengkritik itu bukan berarti beliau itu ingin menurunkan pemerintah, tidak, tapi sebagai bentuk pengawasan untuk pemerintah. Wes waqat tufiya sultanul ulama zahidan qawyan fi daril bala, dan beliau itu wafat sultanul ulama Syekh Izzuddin bin Abi Salam. Beliau wafat zahidan qawyan, dalam keadaan zuhud. Zuhud itu berarti apa? Tidak senang pada dunia. Gak gelem mobilan, gak gelem kafean. Karena memang kalau mobil, kalau apa dia. Ya mungkin lah orang yang dia yang belum bisa, walau alam. Gak gelem mobil, konaan, neriman beliau. Bidaril Bala, dia wafat di desa Al-Bala, Daril Bala, sanata
Siti Mi'atin wa Siti Hijriyatan. Dia wafat pada tahun 660. Berarti umurnya dari lahirnya itu kira-kira sampai wafatnya umur berapa? Beliau dari 577 wafat 660. Berarti umur berapa beliau? Hah? Tapi ya matematika mana? Hah? Yes. 97. Umur 97. Lahirnya 577, wafat 660. Berarti umurnya berapa? Hah? 83 tahun. Untuk tua berarti si lebih sepuh ya Nur Huda Jazuli. Ya Nur Huda Jazuli apalagi di Kausar itu sudah umur 90-an. Ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam wafat 660, yaitu sekitar 83. Wakil Hasanata, ada kil yang mengatakan beliau itu wafat 649. Jadi beda-beda. Versinya beda-beda. Wafatnya di mana? Di Misra Al-Mahrusa. Wafat di Mesir. Yang terjaga di kota Mesir, Kairo. Wadufina bisab di Jabalil Miktok. Dan dimakamkan di Safah Gunung Miktok. Di Safah Gunung Miktok. Kalau di Tengger Gunung Bromo. Mana itu? Mana itu? Mana? Probolinggo. Wa fihi darihu alladhi la yaqbalu sahibu illa al-qabr al-basit al-quttam ghairu mazaid wala mustaqsal judran liyakun zahid sultan yaktari afi mutadaus dan seterusnya. Ini keterangan daripada kitab Syajaratul Ma'arif wal Aqwal wa Sahih Aqwal wal Af'al. Jadi tentang apa kisah daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini diambil daripada kitab Syajaratul Ma'arif wal Aqwal wa Sahih Aqwal wal Af'al. Itu sejenak agar supaya kita itu mengetahui siapa pengarang daripada kitab Maqasidus Shaukh. Kitab Maqasidus Shaukh ini adalah menjelaskan tentang tujuan-tujuan puasa. Yaitu ambil dan sampai keterangan-keterangan diambil dari hadis, diambil dari Al-Quran, dari keterangan para ulama dan lain sebagainya. Pun, semoga kita mulai. Sebelum dimulai, mari kita wasilah terlebih dahulu kepada para guru, utamanya kepada Malik dan kita. Al-Fatihah. 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 Tidak cepat aja ya. Ini hatam ini. Aku santai kalau bisanya dikit. Jawab tetap hatam. Aku lo tahun kemarin 10 hari hatam. Cuma awet-awet. Terakhiran mau jawabannya tak hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat sapa Allah. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat kula sapa Allah. Wa sallallahu muga-muga paring kambe rahmat ta'zim. Sapa Allah Gusti Allah paring kambe rahmat ta'zim ala sayyidina ing atas Gusti kita. Nyatani Muhammadin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atasi keluargani Kanjeng Nabi.
Wasallama lan muga-muga paring rahmat tambahi rahmat keselamatan sapa Allah. Wasallama lan muga-muga paring tambahi rahmat keselamatan sapa Allah tasliman kelawan tambahi rahmat keselamatan teman. Tasliman kelawan tambahi rahmat keselamatan teman. Jadi di awal mukadimahnya beliau terlebih dahulu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di karya itu harus dimulai dengan bacaan kan dalam karya saja, dalam hal apa saja, pokoknya hal yang bernilai kebaikan itu hendaknya diawali dengan bacaan karena daunnya istilah Nabi kullu amrin dibalik la yudau bismillah bahwa ai qalilul barakah. Segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka hal tersebut tidak ada berkah. Agar supaya berkah, maka dimulai dengan bacaan bismillah. Lalu setelah itu beliau berwasilah kepada Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Semoga rahmat ta'zim dan rahmat keselamatan Allah tercurahkan atas pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad dan keluarganya. Tujuannya ini apa? Tujuannya wasilah di sini tidak lain agar supaya dimudahkan cita-cita, impian, harapan yang diinginkan oleh pengarang kitab ini. Karena ketika kita memohon sendiri kepada Allah tanpa adanya lantaran, mungkin saja dikabulkan, tapi prosesnya lah. Tapi kalau lewat perantara itu lebih gila. Kalau kamu mau sowan ke punya Nelly, kamu harus lewat proses dulu. Untuk langsung sowan nang datang sawi. Tapi lewat rahmah, baromah. Nelly itu misalnya disuani jam 2. Oh ya nanti jam 10 ada biasanya. Meskipun nanti ditemui jam misalkan. Ya aku tahu ditinggali jam 2 ditemui jam 7. Kalau soal itu ngelatih kesabaran. Ya imunnya itu kayak gitu. Jadi guru itu kalau mau sowan jam 7 pagi baru mau ditemui jam 1 malam. Guru rasa itu, dulu saya sowan bareng dari jam 7 pagi berangkatnya mau ditemui sama beliau abahnya ini itu dia itu baru mau ditemui jam 1 malam. Berapa jam sampai nginep di kuil nunggu beliau yang murid. Latih kesabaran murid. Jadi lewat perantara itu lebih ya, tapi gak lewat perantara wasilah. Yang dikabulkan cuma sulit. Kayaknya di sini lewat wasilah. Wasilahnya siapa? Yakni baginda Habibullah Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Oh, qala dawu sapa syekh guru. Qala dawu sapa syekh guru al-faqih kan alim fikih atau kan alim itu sapa syekh. Al-faqih kan alim fikih sapa syekh, al-imam kan jadi pengarep sapa syekh. Al-imam kan jadi pengarep sapa syekh, al-alim kan alim sapa syekh. Al-alim kan alim sapa syekh. As-sayyid kan jadi gusti sapa syekh. As-sayyid kan jadi gusti sapa syekh. Al-Qadhi kan utama sapa syekh. Mufti muslimin akan jadi mufti ni kaum muslimin. Mufti muslimin akan jadi mufti ni kaum muslimin. Bagiyatus salaf diturkan. Ketika ini ulama salaf. Bagiyatus salaf diturkan. Ketika ini ulama salaf. As-salih diturkan bagus. As-salih diturkan bagus. Nyata ni Izzuddin Syekh Izzuddin. Nyatani Izzuddin Syekh Izzuddin, nyatani Abu Muhammadin Syekh Abu Muhammad, nyatani Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdus Salam kang dadi putra jabri Syekh Abdus Salam, Ibnu Abdul Qasim kang dadi putra jabri Abdul Qasim, As-Sulami kang bangsa Sulami, As-Sulami kang bangsa Sulami, Asy-Syafi'i kang bangsa Imam Syafi'i madhabi, Asy-Syafi'i turkan bangsa Imam Syafi'i madhabi. Hafidhahu muga-muga ngrokso Syekh Izzuddin
Hafizahu muga-muga ngreksa ing Syaizuddin. Hafizahu muga-muga ngreksa ing Syaizuddin. Sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah wa baqa muga-muga netepaken ing Syekh Izzuddin. Wa baqa muga-muga netepaken sapa Allah ing Syekh Izzuddin. Ai fi khairin wa nikmatin. Baqa muga-muga netepaken sapa Allah ing Syekh Izzuddin. Ai fi khairin wa nikmatin. Waradiyalan muga-muga ngridoni sapa Allah. Waradiyalan muga-muga ngridoni sapa Allah. Ngridoni anhu saking Syekh Izzuddin. Ngridoni anhu saking Syekh Izzuddin. Waradahulan muga-muga paring kariduan sapa Allah ing Syekh Izzuddin. Waradahulan muga-muga paring kariduan sapa Allah ing Syekh Izzuddin. Waradahulan muga-muga paring kariduan sapa Allah ing Syekh Izzuddin. Dimani kelan anugerah Allah. Dimani kelan anugerah Allah. Wa karamihi lan kalomanani Allah. Wa karamihi lan kalomanani Allah. Jauh maqalul qaul dari qala. Jauh kitabus shaumi ila akhirih ing jauh kitabus shaumi ila akhirih. Jauh kitabus shaumi ila akhirih ing jauh kitabus shaumi ila akhirih. Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadhil Mufti Muslimin Baqiyatus Salam As-Salih. Memang satu orang, tidak banyak nih. Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam Ibn Abdul Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i berkata, Hafizahullah wa abaqah wa ridha wa radiya anhu ardah biman yukaram, itu doa. Semoga Allah melindungi beliau dan menetapkan beliau di dalam kebaikan dan nikmat. Wa radiya anhu ardah, dan mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau dan memberi keridhaan kepada beliau. Bimanihi wa karami, dengan anugerah dan kemuliaan. Ini doa dari orang yang mentahqiq kitab ini, yang mengarang isi karangan daripada Syekh Izzuddin aslinya langsung ke Kitabus Shaum. Ini awal mulanya. Iki tambahan dari orang yang mentahqiq kitab ini. Pertama, itu muridnya wallahu a'lam. Orang yang mentahqiq dari kitab ini. Beliau berkata Kitabus Shaum. Ini langsung pembahasan. Pembahasan pertama, beliau memulai langsung dengan Kitabus Shaum. Kitab yang menjelaskan tentang puasa. Kitabus Shaumi utawi iki ku kitab ing dalam mertelaken poso. Kitabus Shaumi utawi iki ku kitab ing dalam mertelaken poso. Wa fihi lan iku tetep ing dalam Kitabus Shaum. Wa fihi lan iku tetep ing dalam Kitabus Shaum. Asyrul fusuli utawi 10 pira-pira pasal. Asyrul fusuli utawi 10 pira-pira pasal. Al-faslu tai pasal. Al-faslu tai pasal ala walukan awal apa pasal. Iku fi wujudi tetap ing dalam mertelakan wajibi saum. Iku fi wujudi tetap ing dalam mertelakan wajibi saum. Bab menjelaskan tentang kitab puasa. Kitab menjelaskan tentang puasa. Di dalam kitab puasa ini terdapat 10 pasal. Pasal yang pertama ini menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Qala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala hale temen maha luhur sapa Allah. Qala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala hale temen maha luhur sapa Allah. Wa jalalan hale temen maha mulya sapa Allah. Wa jalalan hale temen maha agung sapa Allah. Wa azza hale temen maha mulya sapa Allah. Wa jalalan hale temen maha agung sapa Allah. Jauh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. In jauh penting itu maqalul qaul. In jauh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ila akhir. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Kutiba dan wajibaken. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Kutiba dan wajibaken. Dan wajibaken alaikum ing atase sira kabeh. Dan wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa siyam poso.
apa asia mengposo kama kutiba kaya oleh den wajibakan apa siap kama kutiba kaya oleh den wajibakan apa siap kama kutiba kaya oleh den wajibakan apa siap den wajibakan alal ladina ing atas wong akeh den wajibakan alal ladina ing atas wong akeh min qablikum kang tetap ing dalam sadurunge sira kabeh min qablikum kang tetap ing dalam sadurunge sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sira kabeh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian juga berpuasa la'allakum tattaqun agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Puasa yang diwajibkan di dalam Islam itu sudah sebetulnya juga diwajibkan di agama-agama sebelum agama Islam. Seperti halnya di dalam kitab Injil, kitab Zabur, orang Yahudi juga berpuasa, ada puasa ini. Cuma sayangnya orang Yahudi itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna hutai maknani qauluhu ta'ala. Makna hutai maknani qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Ma'nahu tai maknane qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih iku la'allakum menawa sira kabeh iku la'allakum menawa sira kabeh iku tatakuna gawe perlindungan sira kabeh iku tatakuna gawe perlindungan sira kabeh gawe perlindungan annar saking neraka. Jadi itu bermakna min iku yatakuna gawe perlindungan sira kabeh gawe perlindungan annar saking neraka disaumi sebab poso nisoim disaumi sebab poso nisoim fa inna saumahu krana satemene poso nisoim fa inna saumahu krana satemene poso nisoim iku sababun dadi sebab dirufrani dunubi dadi sebab dirufrani dunubi maring den ngapurani pira-pira dosa maring den ngapurani pira-pira dosa al-mujibati kan nekaaken apa dunub al-mujibati kan nekaaken apa dunub nekaaken linnari maring neraka makna firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa itu tidak lain supaya kita itu menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa artinya? Takwa itu apa? Takwa itu apa? Orang pakai baju takwa. Takwa itu artinya apa? Idina apa? Apa takwa itu? Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan. Itu namanya takwa. Sampai dinyanyiin ungu itu menjalankan segala perintahnya, menjauhi. Lagunya Ungu Pasai. Itu takwa. Ono uang baju takwa. Kok nggoni nang karaokean? Oh berarti gak cocok karo gelang ini. Karena istilah takwa itu ben isin karo gelang ini. Jadi maknanya la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bisa menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqunan nar bisawm, supaya kalian itu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebab puasanya perlindungan dari apa? Dari api neraka. Itu maknanya
ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ila akhir. Jadi supaya menjadi orang yang takwa itu maksudnya apa? Supaya kalian itu benar-benar mendapatkan perlindungan dari api neraka disebabkan puasa. Itu maksud la'allakum tattaqun. Fa inna saumahu sababun li ghufranid dzunub al-mujibati linnar. Karena bahwa puasanya orang yang sedang berpuasa itu nanti akan menjadi sebab, akan menjadi lantaran diampuninya dosa-dosa yang nanti akan menyampaikan dia ke dalam neraka. Orang itu kalau berdosa maka tempatnya di neraka. Jadi dosa itu biar nanti tidak menyebabkan ia sampai ke neraka, maka dihapuskanlah dengan adanya puasa. Jadi nek wong itu ahli poso, mongko poso itu iso rusak apa? Sebab sing iso nyampe ndeke ke neraka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fi sahihaini lan iku tetap ing dalam kitab hadis sahih nuruni Imam Bukhari lan Muslim. Wa fi sahih lan iku tetap ing dalam kitab hadis sahih nuruni Imam Bukhari lan Muslim. Anin Nabi dan riwayatkan saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ta'isa min kanjeng Nabi. Annahu ta'isa min kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Dawuh buniyal Islamu ala khamsin. Dawuh buniyal Islamu ala khamsin. Enggak asik, enggak hafal hadis ini. Dibaca. Buniyal Islamu ala khamsin. Terus? Hah? Lo kok kapal? Lo nyanyian itu. Buniyal Islamu ala khamsin. Sati? Udah kapal. Jauh buniyal Islam ala khamsin. Bunia dan jenengaken. Apa Islam agama Islam? Bunia dan jenengaken apa Islam agama Islam dan jenengaken ala khamsin ing atas 5 perkara. Nyatani ala anta buddha ing atas yen penyembah sira. Nyatani ala anta buddha ing atas yen penyembah sira. Nyembah Allah ing Gusti Allah. Wa takfuralan yen kufur sira. Wa takfuralan yen kufur sira kufur bima kelan barang. Gunahu kang saliyane Allah. Gunahu kang saliyane Allah. Wa iqamis shalat lan jumenengaken ing salat. Wa iqamis shalat lan jumenengaken ing salat. Wa ita zakat lan bayar ing zakat atau menehaken ing zakat. Wa ita zakat lan menehaken ing zakat atau bayar zakat. Wa hajjil baiti lan haji ing baitullah. Wa hajjil baiti lan haji ing baitullah. Wa shaumi Ramadan lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Wa shaumi Ramadan lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Di dalam keterangan hadis sahih Bukhari Muslim Sahihain, berarti kitab sahih Bukhari Muslim. Ada riwayat dari Gusti Kanjeng Nabi bahwa Nabi itu bersabda bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya agama Islam itu akan tegak dengan 5 perkara. Yang pertama, ala anta budallah, yaitu kamu dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyembah Allah berarti itu sudah membuktikan tegaknya agama Islam. Karena Islam itu adalah kepercayaan yang menyembah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa takfuru bima dunahu, dan mengkufuri terhadap apa-apa dari selain Allah. Gak percaya kepada Tuhan Bapak, gak percaya kepada Tuhan Ibu, Dewa Siwi, Dewa Siwu. Wa iqamis shalah. Terus yang kedua, agama Islam itu bisa terbentuk dengan cara mendirikan sholat. Wong iki gak sholat, wah itu padha karo ngrubuni Islam. Jamaah, enggak usah kudu jamaah paling ora sholat meskipun
munfarid sendiri. Terus wa ita zakat menunaikan zakat. Nah itu zakat mal atau zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu setiap individu itu wajib mengeluarkan. Nek zakat mal berarti lek uang suke wahijil baiti dan haji ke baitullah. Dan yang terakhir saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Dua hadis ini atau riwayat hadis sahihaini ini menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan puasa bulan Ramadan. Sama dengan ayat tadi di dalam ayat Al-Baqarah 183 tadi itu juga menjelaskan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Oh, itu al-faslu tsani fi fadlil muqaddimah. Yang muqaddimah udah ngumpul-ngumpul. Itu enggak, ngumpul sisi-sisi. Sampai asar. Kan mulai minggu sampai maghrib di putra. Yang kata ngumpul. Al-Fatihah. Tapi di putra al-Busyra itu. Al-Busyra di mana di putra itu al-Busyra. Aslinya sih ngaji Al-Busyra ke sampean asli. Dan perlu romantismenya Sayyidah Khadijatul bagus mari. Ya suwun.